Mungkin teman-teman sudah mengerti lah ya apa itu bank, tapi definisi bank lebih detail tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 1908, di mana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum, bank mempunyai 3 fungsi, diantaranya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, 2 menyalur dana kepada masyarakat, 3 melayani masyarakat. Prinsip bank. Berdasarkan kegiatan usahanya, bank berprinsip sebagai berikut. Kehati-hatian. Prinsip ini diterapkan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan ke bank. Prinsip ini juga diberlakukan agar bank selalu dalam keadaan sehat dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Kepercayaan. Usaha bank dilandasi dalam kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur. Kerahasiaan. Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal ini terkait dengan nasabah bank. Mengenal nasabah. Prinsip ini diterapkan untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Sentral. Bank sentral sebuah badan keuangan yang umumnya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral berfungsi untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Beberapa tujuan dari bank sentral ini sendiri yaitu: 1. Stabilitas suku bunga pasar keuangan, harga, dan pasar nilai tukar. 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. 3. Penanggungan tenaga kerja yang tinggi sehingga tingkat pengangguran rendah. Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada bank syariah. Sesuai namanya, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank syariah terbagi menjadi 2, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan akad wadiah dan investasi akad mudharabah, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak akad ijarah, memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan akad wadiah, dan investasi akad mudharabah, memindahkan uang baik kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan akad wadiah dan investasi akad mudharabah. Berbeda dengan jenis bank lainnya, BPR menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito terjangkau, tabungan atau bentuk lainnya, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. BPR dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dan kegiatan usaha valuta asing, penyertaan modal, perasuransian, dan usaha lain di luar kegiatan usaha sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1908. Berikut beberapa fungsi dan usaha BPR antara lain: pertama,
menghimpun dana dari masyarakat, kedua memberi kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketepatan Bank Indonesia. Keempat mendapatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lainnya. Berdasarkan badan hukumnya, PT Perseroan Terbatas Bank bentuk PT berdiri berdasarkan perjanjian, di mana pembagian kepemilikannya berdasarkan kepemilikan saham. Biasanya, bank dibentuk PT dimiliki oleh banyak orang. Firma bank bentuk firma biasanya hanya dimiliki oleh 2 orang saja atau lebih. Koperasi bank berbentuk koperasi, biasanya berupa gabungan dari beberapa perusahaan atau bank-bank kecil di mana modalnya diperoleh dari simpanan wajib dan sukarela para anggota perusahaan perorangan. Seperti namanya, bank bentuk ini hanya dimiliki oleh seorang saja. Berdasarkan kepemilikannya, bank pemerintah, bank yang sepenuhnya milik pemerintah. Contoh, Bank Tabungan Negara BTN. Bank swasta, bank yang dimiliki oleh perusahaan swasta. Contoh, Bank Mega, Bank Niaga. Bank campuran, bank yang sebagian milik pemerintah, sebagian lagi milik swasta. Contoh, Bank Mandiri, BNI, BRI. Bank pemerintah daerah, bank yang hanya ada di daerah tingkat 1 atau tingkat provinsi. Contohnya, Bank Jatim, Bank DKI. Jasa perbankan. Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan perbankan. Tentu saja fungsi ini tidak hanya untuk menabung saja, namun lembaga keuangan ini juga menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan. Umumnya, produk yang ditawarkan terbagi menjadi 2, yaitu kredit pasif, yakni jenis kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat. Kredit yang ditawarkan biasanya dalam bentuk giro atau simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Tabungan berjangka atau deposito berjangka, sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang telah ditentukan. Tabungan simpanan nasabah di bank yang menarikan dananya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan nasabah, deposit on call. Jenis tabungan tetap yang saat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari penabung. Deposit automatic rollover, jenisnya deposito yang jika uangnya tidak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo. Deposito langsung berpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Kredit aktif, yakni dana yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Jenis kredit aktif adalah sebagai berikut. Rekening koran atau R dan atau K. Kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, jaminan berupa surat berharga, barang yang ada di gudang peminjam, dan barang bergerak seperti mobil atau harta tetap reimburse. Pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga beli suatu barang. Aksep kredit yang diberikan bank dengan cara mendatangi aksep yang ditarik oleh nasabah atau peminjam. Dokumenter kredit yang diberikan kepada nasabah atas jaminan yang diserahkan ke bank, umumnya berupa surat pengiriman barang atau jenisnya. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, kredit yang diberikan kepada pelanggan dengan jaminan surat-surat berharga.